tentang teknik apa? Teknik, teknik Winanya yang bagian pertama, yang dimana teknik yang pertama ini untuk yang rileks ya, yang kita rileks karena nanti akan ada tiga teknik yang akan kita pakai. Jadi kalau yang saat ini adalah yang teknik, tapi secara umum hampir sama nanti ininya apa pergerakannya gitu ya. Nanti kita bisa lihat, cuman nanti akan lihat peta kesananya. Tapi ini kita lanjut yang relax dulu. Yang pertama yang teknik relax, merilekskan ya. Yang ini apa? Yang lalu kita sudah melihat tujuannya bagaimana ya. Itu teman-teman harus apa? Bisa melihatnya. Jadi kita di sini Twina itu yang kembali saya ingatkan kita punya aturannya ya. Jadi jangan sampai nanti eh, kita salah gitu ya dalam pergerakannya. Kita mulai, saya buka ininya. Nah, ini kita ini kan sedikit, kita apa? Kita apa ulang sedikit ya bahwa di sini tadi kita eh, eh, sekarang memasuki tekniknya dan tekniknya ada tiga ya, teknik yang kita lihat nanti akan ada apa karena tuinannya kan pakai tangan jadi pakai tangan ya tujuan mengobati. Nah ini persyaratan tuina jadi tuina itu juga kita mempunyai syarat ya jadi jangan sampai apa salah juga dalam penerapan gitu ya karena di dalam tuina bukan berarti tuina semakin sakit makin terasa sakit itu semakin kita pijat ya akhirnya apa terjadinya memar dan segala macamnya. Nah itu yang harus kita hindari juga. Nah, persyaratan postur tubuh pengobatnya, kita juga apa terapisnya ya, terapisnya itu kita juga kita lihat. Ya, jadi tidak apa tidak semata-mata kita berdiri aja dengan ini diri asal gitu ya, gerakannya itu apa eh, bisa melakukan bisa, tapi itu akan membuat cedera lah bagi terapisnya dan juga bisa jadi terasa capek ya pada terapisnya. Jadi benar-benar kita perhatikan. Nah, ini saluran nafasnya juga kita lihat karena apa? Karena untuk membantu biar kita saat menterapi itu tidak terasa apa beban yang berat gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa pahami. Nah, ini saat penggunaan tenaganya. Nah, ini juga apa benar-benar diperhatikan karena apa tadi kita karena apa tuina itu kan bukan apa istilah bukan sekuat tenaga bukan seluruh tubuh yang bergerak gitu ya. Nah ini yang kita perhatikan semua ya minggu lalu kita sudah eh, ada. Nah fungsi dari tuinanya juga macam-macam jadi teman-teman bisa lihat ya fungsi tuinanya bagaimana. Nah, ini kita lihat klasifikasinya. Nanti ada klasifikasi ini kita lagi pakai. Nanti ada teknik menghangatkan dan melancarkan. Nanti bantuan gerakan dan teknik membetulkan. Nah, ini ada dia. Jadi nanti ada teknik-teknik ini berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan gerakannya nanti ada teknik mengayun dengan gerakan mengayun ya. Nah, ini kita lihat teknik menggesek dengan gerakan menggesek ya, mengusap, mengelap, mendorong. Nah, ini apa? Berdasarkan gerakannya dan gerakan juga tuh ada yang menekan gitu ya, ada juga yang menumbuk. Jadi ya teman-teman bisa lihat gerakannya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat nih bisa menyimpulkan gerakan bagaimana begininya ya. Nah, ini kita kemarin sudah masuk ke teknik ketina yang bagian pertama, relaksasi dengan tangan. Ya, dan di sini banyak nih, ya. Di sini ada sampai 12, ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Dan ini sebenarnya dasar nanti untuk yang lanjutnya, sebenarnya. Karena hampir sama sebenarnya. Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat. Nah, kemarin kita lihat satu jari. Jadi nanti satu jari yang kita lihat, yang mana teman-teman bisa lihat ya konsentrasinya pakai satu jari. Yang kemarin kita lihat videonya. Ya, tapi ini saya apa videonya nggak kena nggak ketemu semua nih jadi nanti kita cuman teorinya aja sama ada raganya sedikit ya karena kalau ini saya ini kan
nggak semua ada ininya apa videonya gitu ya. Nah nanti setelah kemarin satu jari ya, Ice Cantuiva nanti ada bergulir yang kemarin Kunfa ya, nanti mengulang nih yang kemarin kita sampai di sana ya. Nah kita nanti akan melihat Canva, terus yang Nava, Pova, menarik ya, Lava dan memutar. Nah ini kita lihat nanti satu-satu ya. Mudah-mudahan hari ini nih beres semua ya. Nah ini yang kemarin teman-teman bisa mengulangnya, melihat bahwa satu jari dia satu jari. Nah, lihat teman-teman bisa satu, bisa juga dia dengan ini ujung jari, dengan jari sampingnya, terus dengan eh, ibu apa badan jarinya, ya. Nah, itu yang kita bisa lihat dan juga bisa pakai nih, ya. Nah, itu kita bisa. Jadi itu teman-teman bisa lihat. Jadi bisa lihat caranya bagaimana dan kemarin kita sudah lihat videonya bagaimana, ya. Nah, ini yang satu jari pakai juga apa? Cantuiva, ya Cantuiva. Nah seperti ini ya, dia pakai kayak kupu-kupu, jadi kayak membentuk kupu-kupu dia tapi dengan jarinya aja ya. Yang teman-teman bisa lihat di sana. Kemudian di sini ada nih gerakan yang perhatikan dalam teknik ini. Jadi apa nih gerakannya, teman-teman harus memperhatikan ya, memperhatikan dan bagaimana ininya. Seperti itu. Jadi setiap gerakan teman-teman harus memperhatikan ini. Karena apa? Ini untuk apa? Kita mendapatkan hasil yang baik. Dan ini kita bisa lihat nih 1 menit kurang lebih 140 kali. Jadi benar-benar dia gerakannya cepat gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Terus fungsi gerakannya untuk apa? Karena ini tadi relaksasi, makanya ini banyak relaksasi ya. Ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat dia semua. Jadi jangan sampai nih ya. Nah, bagaimana bentuk ininya dan di mana nih kayak muka, ujung jari atau teknik kupu-kupu di perut pakai teknik berlutut. Nah, ini yang bisa teman-teman lihat juga gitu ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Jadi setiap teknik tuh ada aturannya gitu ya. Teknik ada aturannya. Kemudian kedalamannya, kekasan tekniknya bagaimana. Ini yang teman-teman harus perhatikan. Ya, ini nanti bisa untuk ujian nanti akan keluar seperti ini. Ya. Nah, ini kunfa ya, kunfa di sini. Ya, di sini kita lihat. Jadi ada yang dia memakai menyamping, dia ada juga yang bergulir berdiri ya. Nah, ini yang perhatikan bagaimana tekniknya orang-orang itu, badannya gitu ya. Jangan apa? Karena tuina itu dia perlu kita perhatikan gitu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, kekasannya kita lihat di sini. Ya, jadi dia bukan, sekali lagi, kita tuina ini bukan yang dia apa? eh, dia memakai sekuat tenaga atau semakin sakit atau semakin baik, tapi enggak. Jadi dilihat kekasan tiap teknik itu apa, keseimbangan keras dan lembutnya. Lebih diutamakan kan lembutnya, karena kunfa kemarin teman-teman bisa lihat dia gerakannya bagaimana. Ya dia gerakannya dia apa, lembut gitu ya. Nah ini keseimbangan antar pegang tangan dengan lengan depan harus mematikan pendidikan pusat pada bagian yang dituina. Jadi kita bisa lihat di situ. Kita lihat dia raufa ya. Nah kemarin kan kita sampai di sini di raufa. Jadi raufa dengan jari dengan telapak tangan. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman bisa lihat nih, dengan jari itu dia jari telunjuk lagi. Ya, tapi dengan
apa atau dia 4 jari, tapi jarinya aja nggak semua. Tapi kalau dengan telapak tangan, ini teman-teman telapak tangan secara keseluruhannya. Ya, teman-teman bisa lihat di situ. Ya, kemarin kita juga udah lihat videonya. Nah, ini juga bisa mengulangi dengan Yuji. Ya, jadi ini kita ya di bawah jempol di Yuji kalau teman-teman akupunktur udah tahu pasti Yuji itu di mana. Ya. Nah, dia untuk apa? Dia untuk bagian muka. Ya, dia juga bisa dengan akar tangan, Rova kemarin. Ya, dengan akar tangan dengan sininya. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, juga bisa dia dengan apa? Apa? Ini eh eh, siku gitu ya. Ini salah ininya ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat ya. Kemarin kita udah lihat ininya dan gerakannya bagaimana. Ini teman-teman bisa lihat bahasa di sini dan fungsinya untuk apa ya. Nah, ini dia bisa di sini. Nah, kita lihat ke sekarang ini canva ya. Nah, canva ini apa? Dia menggunakan puncak tengah atau samping ibu jari sebagai titik fokus mencari penilaian ayunan cepat dan dia ininya ya. Ini saya nggak ketemu videonya. Jadi dia apa? Digunakan dia kita lihat seperti fotonya itu ya. Nah, yang teman-teman bisa lihat. Hostnya tolong yang itu di mute ya. Oh, berarti jauh lebih mahal ya di IKEA ya? Kirain sama aja. Hostnya tolong di mute ya. Ya, jauh. Bu Horida bisa Ini di mute nih, ya. Yang ini. Jadi Bu kayak si Horida, Mbak Sherly tolong di mute ya Mbak Sherly. Mbak Sherly sebagai host kan? kalimat. Ya. Nah, di sini dia bisa dilihat ya. Nah, ini kita lihat ya gerakannya diperhatikan tuh apa dia eh, apa? Saya tidak ketemu ya Canva ini ininya walaupun di YouTube maupun di Paitu nggak ketemu Canva ini. Jadi saya nggak bisa melihatkan. Cuman dia ya tadi seperti yang di foto. Jadi dia menggunakan puncak ya tengah atau samping ibu jari ya untuk penyembuhannya. Dan dia dari pelan jadi kecil gitu. Jadi dia kayak bergetar gitu ya. Nah, itu gerakan yang perhatikan dalam tekniknya tidak tetap dia rileks. Jadi kita tetap rileks dia di sana ya. Terus tangannya setengah mengepal. Tenaga harus menetap di titik pusat yang sakitnya. Dan ini 1 menit kurang lebih. Nah, ini jadi dia cepat sekali teman-teman. Pergerakan itu cepat sekali. Ya, dia nggak apa? Karena dia 250. Jadi 1 menit 250 sampai 300 kali. Ya. Dia di sini pergelangan tangan. Jadi dia pergelangan tangan nih bukan bukan dari apa semuanya, tapi dia di sini. Jadi pergerakan ininya dia ini. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa perhatikan menghilangkan darah mati di part yang bengkak dan sakit jadi bisa dia apa membuat kenapa cepat dia biar tidak apa pergerakan cepat jadi cepat melancarkannya ya nah, nah nah ini yang kita selanjutnya adalah di sini ibu jari jari telunjuk jari tengah atau 4 jari untuk mencubit dan menahan bagian atau titik akupunktur tertentu jadi ini teman-teman bisa lihat di sini nih jadi nah dia mengambil gitu. Ya, kalau ini nanti ada videonya nanti saya lihat Kak. Ya, mencakup gerakan mencubit dan mengangkat. Jadi dia diambil, diangkat, terus dipijat gitu. Ya, nah ini kita lihat sebentar saya lihatkan videonya ya. Hmm.
同学们好，这节 Nah, 课我们一起来学习拿法。下面来看拿法的具体操作。 nah, kita lihat nih, 好的，三 kemudian dipijat. Nah, yang teman-teman bisa lihat. Ya, jadi dengan sebuah jari diambil dulu, kemudian ditarik dan dipijat. Ya, nah, dia di situ. 要跟着它 Ya, 回去。 nah ini dia ambil, tarik, terus didorong. Ini apa namanya? 那么 Jari-jarinya kita 先 langsung tuh apa? Relax gitu. Nah, dia bisa juga seperti ini. Ya, 指尖 Nah, 关节伸直， dia bisa dipencet. Nah, nama juga. Nah, dia seperti itu. 要有回送动 Ya, 作，不可突然用力或突 Ya. 然放松。四， ya 贴 dia 的动 nah 作 tuh. 一般需重复多次， Hmm. 并有节奏的操作， Jadi namanya nah. 要避 Ya, 开 jadi 过 jangan sampai salah tuh 以 tuh 上 mengambilnya. 就是拿法的 Seperti itu. 操作要领。同学 Ya. 们再见。 Nah, itu yang untuk nafanya tadi, ya. Nah, itu yang apa? Itu teman-teman bisa lihat. Jadi nafa dia seperti itu, ya. Namanya na, jadi dia mengambil gitu ya. Nah, ini yang seperti tadi. Jadi dia bisa ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah atau keempat jari lainnya, ya. Nah, itu dia bisa diambil dia seperti itu. Ya, seperti yang tadi di video. Jadi dia apa diambil terus apa? Dicubit dan menahan ininya. Jadi kayak kita mengambil terus dipijat gitu loh. Ya. Nah, itu yang kita lihat ininya. Jadi diambil, diangkat, dipijat. Seperti itu. Seperti yang video kita teman-teman bisa lihat tadi. Ya. Nah, itu tuina. Jadi tuina itu apa salah satunya yang nafa tadi, ya. Nah, ini. Ya. Nah, kita juga lihat nih yang harus diperhatikan. Ya, dalam posisi lengannya santai. Jadi dalam posisinya tangannya tidak tegang, dia rileks, ya. Nah, ngambil ngarah ke atas. Jadi dia benar seperti tadi. Teman-teman bisa lihat di atas gerakan apa? Satu sama lainnya dia berirama. Jadi dia nggak berhenti. Jadi dia cepat apa? Bukan cepat, dia bergeraknya berirama, gitu ya. Bukan asal apa? Pijit begitu pijit apa pijit-pijit gitu enggak, tapi kita benar-benar ada gerakannya, iramanya, ya. Nah, ini dimulai dari yang lembut meningkat sampai keras, tidak boleh langsung keras. Makanya tadi saya bilang ngambilnya lembut dulu, ya, nggak boleh kita langsung keras gitu loh, ya. Jadi kita cubit gitu kan sakit pasiennya, ya. Nah, itu jadi saya selalu ingatkan bahwa kita teknik tuina itu seperti itu, nggak apa, bukan langsung keras, tapi kita dari lembut dulu, ya. Karena apa? Untuk biar pasiennya juga nggak kaget. Ya, dan juga apa yang kita pijat itu juga tidak kaget, ya. Nah, ini yang kita lihat persediaan ruas jari pada telapak tangan harus bergerak, sedangkan persediaan antara ruas jari dan jadi dia apa pada telapak tangannya ini yang bergerak, jadi dia gini kan, gitu loh, ya. Itu yang teman-teman lihat fungsinya melegakan, karena emang dia fungsi yang kita lihat ini yang pertama klasifikasi untuk merilekkan, jadi ini banyak yang untuk merilekkan dulu, ya. Nah, ini bagian ini biasa dipakai. Nah, biasa dipakai apa? Pada leher, pundak, tangan, dan kaki. Ya, nah ini teman-teman bisa lihat. Jadi teknik-teknik ini nggak semua kita gunakan untuk seluruh tubuh, tapi bagiannya. Ya, jadi itu yang teman-teman lihat. Jadi tuina itu banyak, dan tuina itu namanya tuina. Tuinanya apa? Pakai tangan gitu ya, bukan pakai alat sebenarnya. Nah, ini kedalaman tekniknya ini sampai ke otot, karena dia kan dari gini diangkat itu kan sampai ototnya dia terasa. Ya, menggunakan kelembatan, tempat yang dipakai luas, cocok untuk siapapun. Dalam melakukannya, perhatikan apa gerakan pada pergelangan tangan dengan jari harus teratur. Jadi teratur, jadi jangan nggak sembarangan gitu, ya. Itu yang teman-teman lihat. Nanti itu kan ada prakteknya, ada jam praktek nanti bisa diperhatikan dan di apa diperhatikan gitu, ya.
Nah, nah, yang kita lihat ini pova, ya. Nah, ini teman-teman kita lihat dia tekniknya dari titik pova, ya. Nah, ini dia apa? Ada 3 dia. Satu dengan menggunakan jempol, ya. Nah, dengan menggunakan jempol dia ini kan, ya. Jadi dia ambil, kemudian menggunakan telapak tangan dan jempol, ya. Kemudian dia menggunakan siku. Nah, ini pova ini seperti ini, ya. Jadi ini teman-teman bisa melihat, ya. Nah, ini ada 3 teknik dia di dalam pova ini. Nah, kita lihat dulu videonya sebentar. Bentar ya, saya lihatin videonya.同学们好，这节课我们一起来学习拨法。下面我们来看拨法的操作。 Nah, ini kita lihat teman-teman. 手拨法 Pova kita dia pakai siku. Nah, ini teman-teman bisa lihat. 一显轻， Ya, nah, dia 用力指 seperti 手 itu. 肩部，带 Ya. 下压至一定深度时， Jadi dia 患者会出现酸 bisa 胀感， dilihat teman-teman dia 在 pakainya. 做 Nah, 纤维方向垂直 jadi 的 dia 横 untuk 向拨法。 apa? Pada 二 atasnya pakai jari nih yang tadi. Tadi kan dia pakai siku. Nah, saya pakai jari. Ya, nah 第 lihat. 四指放松，将身 Juga 体 seperti 力 itu. Jadi 指 pakai 关 jari 节带动指 apa 体表， di 落于 pova. 指，有如 Ya. 拨弦弹琴， Dia seperti kayak apa? Kayak 有 ini. 点像拨柚子 Kayak 盘。 apa namanya teman-teman? Nah, kalau dilihat pakai jeruk, dia pakai seperti membuka jeruk gitu. Ya. Dia seperti itu. 柚子皮， Nah, 然 lihat. 后再把它拨开。 Ya. Dia 拨 seperti 打与机 membuka. 械做工， Nah, lihat. 拇指压住劳损的肌肉，再 Ya. 垂直走向 Itu yang 大 dia 脚 pakai 心一个 apa? 飞动作， Pakai 如 jari. 此反复 Ya, 就 pakai 是指 jari 拨 dia 法。 di situ. Ya, kemudian yang ketiga 肌肉 dia 力量 pakai apa? 比如说腰体， Nah, dia biasanya digunakan untuk apa? Apa? 就是双手的两个拇指相叠， Apa nih otot di pinggang. 自己 Ya. 力 Nah, 量 ini dia kita bisa lihat. Nah, itu teman-teman. Jadi dia kayak menekan seperti itu. Ya. 反复连贯的 Ya, 操 dia 作， berulang 就 kali 像 ininya. 叠指的拨 Ya. 法。 Jadi jarinya tuh di kayak di apa? 有哪些 Di apa itu 像脚 ber 应该与局部肌肉的 bertingkat 肌 gitu 纤 loh. 维 Nah, 为 teman-teman bisa lihat. 二 Ya. Nah, 拇指弹拨 dia 指 bisa juga 要 seperti 做 dia 到沉 apa? 肩垂 Kayak 旋 apa namanya? 除拇指外的其余四指 Jadi kayak 固定不平， eh 起到一个稳定的支 ini 架。 piano gitu loh. Ya. 以上就是拨法的 Nah, dia 操 di 作介 situ. 绍。 Jadi kita ulang sekali lagi biar teman-teman lihat. Pova. 同学们好，这节课我们一起来学习拨法。下面我们来看拨法的操作。 一手拨法 Pova. 是 Dia 肘 pakai itu 肩 tadi. 部 Nah, 位 lihat 位 teman-teman. 于受束部位， Hmm. 身体前倾，将力沉于 Jadi 肘 kita 肩 pakai apa tangannya siku tadi. 时， Kita turun 出现酸胀 sampai 感， apa kedalaman tertentu. Nah, kita 像垂 bergerak. 直的横向波动。 Ya. 二 Kedua pakai curva. Ya, 是以 pakai 拇指 jarinya. 指端着力于 Itu yang 手 teman-teman bisa lihat. 其余四指放松，辅助用力， Nah, 将身体的 teman-teman 力 bisa lihat bagaimana jarinya 关节带 bergerak. 指拨 Ya. 体表，拨而弹之，有 Seperti 弦 istilahnya 弹 kalau 琴。 ini kan seperti piano gitu kan. Atau dia seperti ngebuka tuh. Jadi dia kayak ngebuka 然后 apa lapisan tuh dia di sini.
ya, 播放是个 yang 激烈做 membuka. 工，拇指压住 Ya. 劳损的肌 Nah, 肉， ini biasanya 再 untuk 用 apa? 小 Otot dia di sini, ya. 如此反复就是止播法。若止播 Ya. 法作用于 Ya, itu untuk apa? Digunakan pada apa? Pada bagian-bagian yang ototnya 此时 apa 应用 tebal, 贴纸的 gitu 播 ya, 法， pada bagian tebal dan biasanya di 有的 pinggang tuh sering digunakan, 其他四指来做 ya. 我们自己 Itu 力 yang 量的 teman-teman 认 bisa 知 lihat di 和 situ, 保， ya. 用身体 Jadi 的 yang 力 bergerak 量 tuh 想 yang 压住我 jempolnya di sini, yang sini itu 反复 apa 不断地做 untuk 就叫 apa 贴纸 melindungi 的播法。 jari pergerakannya 那 gitu. 么播 Ya. 法的动作要领有哪些呢？一、波动 Terus 的 dia 方 bisa 向、 untuk 角 apa? 度 Kita 应 harus 该与 kedalamannya, 肌肉的 ya. 肌纤维 Terus 处 kita pada bagian yang otot, 一团波状 ya. 要做 Nah, 到 biasa 直 dia 接 pada apa tuh? Pada di pundak gitu 握 ya. 住 Nah, 其余 seperti 四指， ya. Itu yang bisa kita lihat ya untuk POVA. Ya. Nah, itu yang kita lihat. Jadi itu untuk yang POVA. Jadi teman-teman bisa lihat apa namanya? POVA itu bagaimana tadi pergerakannya, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Nah, ini menekan dulu baru teknik POVA. Jadi dia ditekan baru kayak didorong gitu, ya. Nah, melakukan teknik posisi jari harus sejajar dengan urat. Jadi dengan apa? Ototnya tadi, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Dan tenaga tangan harus mengontrol bagian mengeluarkan tenaga, ya, dan apa ruas jarinya. Jadi kan dia karena tadi yang cuman ini yang di sini dia untuk mengontrolnya kekuatannya, gitu, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat, ya. Nah, fungsi gerakan untuk mengobati trauma melakukan teknik ini membuat seluruh tubuh menjadi kebas seperti menggunakan teknik POVA pada titik, ya. Nah, terus dia tenaganya bisa dalam karena apa teman-teman bisa lihat tadi seperti kalau jeruk kan dia buka sampai ke dalam. Jadi kayak membuka gitu loh, ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa perhatikan di situ, ya. Nah, yang diperhatikan, jadi teman-teman ini selalu diperhatikan nih. Perhatikan dalam teknik melakukan tekniknya tuh bagaimana, ya. Posisi jarinya harus sejajar dengan urat apa daging, otot perut dan bagian not yang ada di ototnya. Ruas telapak tangan tidak boleh bergerak. Jadi ini enggak, yang di sini nggak boleh bergerak, yang bergerak cuma ini, ya. Itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, yang ke ini kan adalah lava, ya. Lava ini dia gerakannya menarik gitu loh. Ya, menarik otot pinggang dan punggung. Tapi ini hati-hati ya, teman-teman ya. Ini hati-hati sekali. Ya, ini juga menarik plexus brachialisnya. Ya, tapi ini sekali lagi hati-hati. Kita kalau nggak tahu apa, kita harus benar-benar paham nih anatomi. Ya, jadi jangan salah. Kita kalau di sini kita harus paham anatomi. Jadi jangan sembarangan. Ya, makanya anatominya harus kuat juga di sini. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi kita dalam kesrat, walaupun tradisional Chinese medicine, tapi anatomi kita tetap bergerak. Ya, tetap mempelajari. Gitu. Ya. Nah, yang diperhatikan harus mengikuti alur otot saraf dahulu, baru melakukan gerakan menariknya. Jadi, kenapa ini? Ini hati-hati dan ini kembali saya hilangkan. Ingatkan teman-teman, kalau melakukan ini harus paham anatomi. Jangan sampai salah, ya. Kalau anatomi nggak tahu, hindarilah hal-hal yang seperti ini. Kalau memang mau melakukan ini, berikan kepada orang yang punya kompetensi ini. Gitu. Ya. Nah, itu yang teman-teman lihat. Jadi jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan. Karena banyak kejadian yang akhirnya membuat cedera atau membuat orang itu apa cacat gitu ya karena salah dalam menariknya. Karena ketidaktahuannya karena ada yang ya ini ditarik aja tapi bagaimana menariknya? Kan lava itu kan la itu kan menarik. Nah, itu harus hati-hati. Makanya teknik ini saya nggak ketemu ya nggak ketemu secara gimana baiknya saya makanya sedang menampilkan videonya ya. Nah, ini kita lihat memutar Chova ya. Chova ini apa nih? Memutar dengan telapak tangan. Jadi dia misalnya ini telapak tangan ini diputar gini gitu loh.
ya, maju mundur berulang kali sambil mengarah turun ke bawah. Jadi dia dari atas dia turun ke bawah. Jadi saya lihat ini videonya ada seperti ininya, ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ya. Ini bisa lihat. Terus ini pertama memutar telapak tangan, kedua dia memutar dengan jempol dan telunjuk tangan. Gerakan sama dengan memutar telapak tangan yang bagian antara jempol dan telunjuk. Nah, dia di situ, ya. Nah, ini kita lihat dulu videonya sebentar. Coba. Hmm. Sebentar. Hmm. Lah, bentar ya, ini ininya nggak respon. Sebentar. Nggak, Pak. Coba. Ah, sebentar atau ada yang udah ada di sini. Hmm.那咱们首先介绍抖法啊，抖法的操作要点是牵握住患者关节的近端啊，握住关节的远端，保持左。靠击类的手法的第二个是击法，下面介绍震动类手法的第三个，下面介绍按压类手法的第四个手法，叫拿法。拿法下面介绍第三个手法叫捏法。Itu sebentar ya Bu, ini. Mhm. Kok. Bentar ya, dia tidak respon ininya. Bentar. Ya, jangan deh. Hmm. Rambut rusak, tambah kolagen conditioner. Hmm.
Ya, ini kita lihat. Ini saya nggak ketemu videonya. Tadi ada macet jadi hilang. Nanti kalau ini saya ini kan ya, ketemu lagi. Nah, coba ada. Nah, ini yang tadi seperti yang saya bilang ini. Jadi dia ini misal pegang tangan dia di gini. Ya, jadi dia di ini tapi dari atas turun ke bawah. Gitu. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi itu Jova tuh dia seperti itu. Ya, nah itu dia apa? Bisa kita lihat dan gerakannya itu dalam menggunakan tenaga secara magic karena apa dia sama nih sampai atas ya cepat jadi cepat gitu loh ya bergerak turun harus melambat jadi dia seperti dia bergerakan di sini tapi bergerak turunnya melambat ya nah itu dia ada di sana meregangkan dan mengamankan otot dan urat mengharmoniskan qi dan darah gerakan terakhir dari tuina dan biasanya untuk gerakan akhir dari tuina ya. Nah, akhirat ini bagian biasa tangan dan kaki. Jadi yang seperti saya bilang tadi dia tangannya. Jadi ini telapak apa? Tangan dia seperti ini tadi. Nah, itu coba ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini kedalamannya tenaga dari permukaan ke dalam dari otot naik ke kulit. Jadi dia emang dia kita tekan ya tekan tapi dia apa eh, tekan kemudian kayak merenggang gitu. Ya, nanti teman-teman ada prakteknya ya bisa dilihat. Ya, nah ini bisa dipakai untuk semua kalangan dalam melakukan praktiknya seimbang dalam pemakaian tenaga bergerak turun harus pelan-pelan. Jadi waktu turun, waktu begininya jangan langsung cepat-cepat, tapi kita begini, tapi dia perlahan, tapi simetris nih, ini enggak bergerakannya enggak berhenti gitu, tapi dia bergerak. Jadi dari atas dia turun gitu, ya. Itu yang teman-teman bisa lihat. Ya untuk Jova. Nah ini Jiva. Nah, Jiva ini dia apa? Memukul dengan ini, ya. Nah, ini ada kita videonya. Dia kita bisa lihat bagaimana memukulnya, gitu, ya. Nah, lihat teman-teman, dia lihat jadi kayak memukul Ci namanya kan. Nah, dia begini, ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat juga bisa samping tangan. Jadi kayak apa juga belajar tapi saya lupa namanya. Nah, dia begini, gitu loh. Ya, pakai ini. Nah, Jiva. Jadi kan dia menepuk-nepuk gitu. Ya. Nah, juga dia bisa pakai kepalan tangan. Nah, memukul bagian dengan ujung jari. Jadi dia bisa juga seperti itu. Ya. Dengan alat. Dia juga bisa dengan alat. Ya. Tapi dia tetap kita punya tenaganya yang apa? Sama gitu. Ya. Nah, ini coba saya lihat. Oh, ini coba. Ini salah tulis ya. Ininya Civa semua nih. Ya, nah ini dia kita lihat ya. Nah, ini dia Civa bergerakan santai memantul ketika dilakukan, melakukan teknik dengan ujung jari. Ya. Fungsinya kram menghilangkan. Nanti kita lihat videonya. Civa. Bentar, saya buka. Hmm. 同学们好，这节课我们一起来学习拍法。下面来看看拍法的具体操作。竖着五指并拢，掌指关节微曲，掌心微凹成虚掌，整个前臂和腕关节放松，垂直于施术部位发力，用手掌平稳地拍打受术部位。注意，施力是垂直的。技法啊，那下面我们主要介绍第一类，叫摆动类手法。摆动类手法是指以腕关。现在介绍摩擦类手法里，下面介绍。
介绍推拿手法的第5类手法，叫做扣击类手法。用手掌、拳背等部位做。现在先介绍第一个，叫牵法。说扣法，也就是拍法啊。拍法操作的第2个手法叫震法。那咱们首先介绍抖法。扣击类的手法的第2个是击法。击法在操作的时候啊，一定要虚掌虚拳啊，以拳背作为着力点，垂直击打，体表经络出血啊。看一下啊，不要实拳用劲，一定要虚拳啊，虚拳中空啊，用拳背作为着力点。垂直击打，体表经络出血的方法。注意力度啊，得体就可以了，不要加力下击啊。这是击法的操作要点。虚拳中空，拳背作为着力点，垂直击打，体表经络出血，不要超过患者的耐受程度啊，更不要超过正力点。劈法有几个变法，叫做劈法。 Ini tidak bisa Selesai. ditampilkan sebentar ya. Ini bisa 这是一个常用的变法。劈法和劈法这个问题。 Videonya tidak terlihat, Bu. Sebentar ya, saya lagi ini kan sebentar. 击法呢，在头部有一个常用的变法，叫做指扣法。 Apa yang salah ini? Nah, 下面我们主要介绍第1类，叫摆动类手法。摆动类手法是指以腕关节做连续不停的摆动为主要动作。 Ini bisa terlihat nggak? 它包括了滚法、一指禅推法、揉。咱们现在先介绍扣法。那咱们扣击类的手法的第2个是击法。击法的操作的 Ini salah satunya yang dia pakai. Dia kan ada yang dipukul ya. Nah, ini yang kita bisa lihat juga. Jadi salah satunya bukan semua, tapi yang nah dia namanya. Nah, nggak boleh sekeras, tapi dia lihat teman-teman. Ini salah satunya ya. 垂直击打，体表经络出血的方法。注意力度啊，得体就可以了，不要加力下击啊。这是击法的操作要点。 虚拳中空，拳背作为着力点，垂直击打，体表经络出血，不要超过患者的耐受。 Jadi kita lihat tuh. Jadi dia nggak boleh. Jadi jangan sekuat tenaga dia begitunya. Ya. 劈法有几个变法，那一个叫做劈法。 Dia banyak macamnya. 说在肩部。 Nah, lihat. Ini lagi. Nah, ini namanya cifa. Jadi banyak macam tadi yang seperti saya bilang. Ya, yang ini yang sering dipakai ini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu yang tadi cifa. Jadi cifa tuh betul-betul sudah biasa sebenarnya itu sering dilakukan gitu loh, ya. Nah, yang teman-teman bisa melihatnya untuk yang cifa gitu loh, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, nah itu cifa seperti itu, ya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana ini tetap teman-teman harus melihat, ya. Nah, ini bisa dilihat biasanya tadi telapak tangan biasanya di bagian pinggang, ini bagian sampingnya biasanya di bagian leher, pundak dan kaki, ya. Teknik apa merupakan teknik urutan terakhir dalam tuina. Nah, itu yang kita bisa lihat, ya. Cifa ini nanti sebelum saya kirim nanti saya tulis nama apa, saya ganti ini semuanya, ya. Nah, ini dia
bagaimana tenaganya, teman-teman juga bisa dibaca di sini nanti ya. Keunikannya bagaimana, rangsangan lebih mudah diterima pasien, menggunakan teknik harus sesuai dengan keadaan pasien, melindungi kulit pasien. Jadi kita bisa lihat ya. Nah, ini kita lihat yang lain kemudian adalah menyentil atau tanfa. Ya, dia menyentil jari dengan gerakan lembut, cepat dan elastis. Ya, jadi dia kayak gini kan, dia pakai tangan, dia seperti menyentil. Ya, nah, dia seperti itu. Ya, biasanya dia untuk apa? Daerah kepala, dia seperti itu. Ya, ini semua salah ininya. Ini namanya nanti diganti ya, bisa ini Kak. Nah, ini bisa lihat juga teman-teman gitu loh, ya. Bagaimana kedalaman tekniknya, bagaimana ini bisa dipakai. Nah, yang tanpa tadi ya. Nah, ini sama, ini nanti dulunya ini belum saya ganti ya. Nah, ketiga ini adalah teknik menyisir Sautaufa ya. Sautaufa. Jadi dia apa seperti orang menyisir. Jadi dia seperti ini. Ya, biasanya untuk bagian kepala dia dipakai. Ya. Ini apa? Harus dari depan ke belakang menyisir dengan ringan dan cepat. Jadi dia teman-teman bisa lihat cepat dia ke ini ya, seperti menyisir gitu loh. Tapi bagian kepala biasanya dipakai di sini. Ya biasa apa nih? Biasa untuk menenangkan pikiran, untuk penderita insomnia, sakit kepala, vertigo dan menjaga kesehatan tubuh. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini jadi bisa apa? Eh, jadi dari sini bisa langsung ke belakang gitu loh ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat untuk apa yang menyisir ini ya. Nah, ini ke dalam mencapai kulit bagian bawah kepala ya. Nah, ini menghangatkan mocang cuniumfa. Nah, ini dia jadi dia pakai apa dia memakai kedua tangan ya, kemudian dengan cepat apa menempel pada bagian mata pasien. Ini dia apa namanya juga apa dilihat dia simu di sini yun apa jadi menghangatkan di sini ya. Nah, dia bisa jadi digosok, dia diinikan ke mata bagian mata ya. Nah, ini yang teman-teman juga ada ya. Dan ini tangan saling menggosok yang harus diperhatikan sampai terasa hangat. Jadi dia emang digosok gini sampai hangat. Terus kita tutup matanya dengan menggunakan bagian tengahnya. Jadi pas di sininya. Ya. Nah, itu yang bisa kita lihat. Kemudian fungsi gerak menenangkan pikiran biasa dipakai untuk mengobati insomnia dan menjaga kesehatan. Kedalamannya sangat ringan namun panasnya dapat sampai ke seluruh bagian mata. Jadi karena di sini kan panas tapi kita taruh ke sini. Ya, itu yang kita lihat untuk teknik tangannya. Nah, ini kita lihat untuk teknik merilekkan. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat bahwa teknik merilekkan ada 11, ada 12 tadi yang harus teman-teman perhatikan gitu ya, harus dilihat. Jadi apa macam-macam. Jadi kembali saya lihat di sini di awal. Nah, ini kita lihat kita teknik Tuina. Yang pertama adalah teknik tangan relaksasi. Jadi yang berfungsi untuk merelaksasi dan ini ada 12 gerakan yang kita lihat. Ya, dan ini sebenarnya ini adalah gerakan-gerakan dasarnya yang teman-teman bisa lihat. Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat. Bisa lihat dan perhatikan. Ini yang gerakan untuk relaksasinya. Jadi nanti ada 3 bagian ya, karena kini teman-teman bisa lihat berdasarkan gerakan, berdasarkan fungsi apa fungsinya relaksasi, menghangatkan dan melancarkan, bantuan gerakan dan membetulkan. Nah ini nanti ada kita lihat dan kita lihat satu-satu dan yang baru kita beres adalah teknik relaksasi ya. Ini yang kita teman-teman bisa lihat. Di sini kita lihat ada pertanyaan. Pertanyaan, Tuina kan sering dikatakan terapi dengan niat. Di saat terapi sedang tidak mood, kelelahan atau defisiensi memberikan modalitas ini
apa namanya, saya ingin tanya ini terapi dengan niat. Itu definisi dari mana ya Bu Lilis ya? Itu ini kita lihat ini kalau di sini kita tidak pakai begini. Ya, karena tidak dilihat ada tekniknya. Jadi tidak bukan mood atau segala macamnya. Ya, jadi kita nggak ada hubungannya seperti itu. Ya, untuk yang ini wanita HMP lansia apakah boleh dituina dengan hasil MRI yang ada retak tulang? Ya, kalau sudah seperti ini ya nggak bisa Bu. Tetap kita lihat. Karena apa? Karena tuina itu kan juga kita harus melihat kondisi pasiennya bagaimana. Dan ini wanita lansia lagi. Sudah bagaimana tulangnya pun kita tahu. Dan TCM pun apa di usia udah 50 tahun ke atas ya, itu udah mengalami penurunan dan di situ kita lihat bagaimana. Jadi apa yang harus kita lakukan tuh kita harus melihat juga kondisi tubuh pasiennya, keadaan pasiennya. Ya. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Ya. Nah, kita lanjutkan ke tadi maaf videonya banyak ini apa karena terlalu banyak dibuka tadi ke apa jadi videonya juga nggak bisa dibuka jadinya ngehang dia nanti apa selanjutnya kita ini kan ya kita bisa lihat. Nah, ini masih teknik tuina gitu ya. Nah, teknik tuina di sini kita juga yang kedua nih. Teknik tuina tangan menghangatkan dan melancarkan. Jadi tadi kita merelaksasi ya. Kalau ini dia menghangatkan dan melancarkan. Jadi ini klasifikasinya bagian seperti itu ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat apa namanya? eh macamnya tuh banyak. Ya macamnya banyak. Jadi tadi ada beberapa yang apa namanya hampir sama gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimananya. Ya, nah jadi teman-teman jangan salah mengusap dan MOFA tulisannya berbeda dengan nanti MOFA yang di sini. Ya, ini MOFA nada 2, ini MOFA nada 3. Jadi tulisannya berbeda. Ya, jadi nanti teman-teman bisa ini Kak, ya, bisa apa? Bisa lihat bagaimananya gitu ya. Ya. Nah, kita lihat nih yang pertama. Mengusap MOFA. Ya, MOFA di sini dia artinya mengusap. Yang pertama mengusap dengan telapak tangan. Ya, kedua mengusap dengan jari. Nah, ini ada videonya. Insya Allah bisa terbuka. Mudah-mudahan ya. Sebentar saya buka. Hmm. Hmm. Ya. MOFA. Sebentar saya lihatin satu lagi. Ada nggak MOFA? 那下面我们主要介绍第一类，叫摆动类手法。摆动类手法是以腕关。那下面我们主要介绍第一类，叫摆动类手法。摆动类手法是。现在介绍摩擦类手法里边的第4个手法，叫搓法啊，搓法。下面介绍推拿手法的第5类手法，叫做扣击类手法。用手掌、全背等部位。咱们现在先介绍第一个，叫牵法啊，说扣法也就是拍法啊。第2个手法叫震法。那咱们首先，扣击类的手法的
Nah, nah. 做环旋中指和无名指的指魔法，将 Nah, 食 ini 指 mohon. Nah, 中 dia 指 seperti ini, 和无 teman-teman. 名指的 Dia 末节 apa 面 bentuk apa dia namanya 以手 mohon. 关 Jadi 节 seperti 为 ini. 点， Nah, 前臂摆动， ya. 带动腕指 Nah, 做环旋舞动。 nah. 掌魔法 Cang mohon tadi 将 pakai 手 jari. 指 Nah, 放 cang mohon. Nah, 以表治疗部位或 dia 穴 seperti 位， itu. 以 Ya. 掌心或掌根部作为着力点，腕 Jadi 关 di 节放 mohon 松， namanya. Dia mengusap dia di sini. Ya. 前臂一起做环旋活动。 Jadi seperti itu. Jadi kita lihat lagi. Ya. Ini, Pak. 魔法，用手掌掌面或指魔法，将 Nah, 食 lihat 指 semua Pak, ini jarinya, cuman sama jarinya aja. 面 Jadi kembali lihat ini dengan jarinya aja. 以手关节 Ya. 为支点， Ya 前 seperti 臂 itu. 摆动，带动腕指做环 Ya. 旋动。 Nah, 掌 sekarang 魔 dengan 法 cang mofa berarti dengan telapak tangan. 停放 Gitu. 于体表 Ya. 治疗 Nah, 部 dia 位 seperti 穴 itu. 位，以掌心或掌根部作为着力点， Ah, 腕关节放松。 itu yang mofa. Ya. Nah, itu yang mofa yang teman-teman bisa lihat. Nah, jadi tadi teman-teman bisa lihat videonya. Jadi dia bisa di apa dengan jari-jarinya, dengan jarinya aja. Jadi dia nggak semua, tapi jarinya aja seperti ini. Ya. Tadi bisa teman-teman lihat. Ya. Nah, kalau dia pakai telapak tangan, pakai cang mofa dia semua. Ya. Nah, itu yang bisa kita lihat teman-teman. Apa tekniknya bagaimana. Nah, ini yang kita perhatikan dalam gerakannya, pergelangan tangan harus posisi santai. Sekali lagi posisi santai. Jadi nggak ada yang tegak. Apa kita begini tegang, gini tegang, tapi santai. Karena apa? Kita di sini sekali lagi, kita bukan kekuatan apa tubuh kita ini, tapi tangannya yang santai. Jadi santai makanya gerakannya. Ya, lengan dengan depan mengatur pergelangan tangan dan membentuk lingkaran pada permukaan. Jadi dia sini. Jadi kalau dia di sini juga bisa. Ya, kayak di tadi yang di sini. Nah, ini kan bisa dengan jari, bisa di muka. Ya. Nah, kalau dengan ini dia bisa di bagian yang tubuh yang apa bagian tubuh yang lebar. Nah, bisa di sini. Ya. Nah, gerakan stabil dan lambat. Jadi bukan cepat-cepat begini, tapi dia lambat begini. Ya, tapi stabil gerakannya. Ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Ya. Tenaga harus lembut, tidak boleh keras, kecepatan harus pelan, tak boleh cepat. Makanya tadi saya bilang ini, ya gerakannya apa ritmenya seirama terus, ya nggak boleh dia cepat-cepat tapi dia begini, ya. Nah itu jadi ada tekniknya. Jadi kita merasakan pasien merasakan tidak apa, misalnya kok lambat amat, tapi emang itulah gerakan yang harus kita lakukan. Jadi nggak bisa secepat apa sekencang-kencang atau kasar jadinya. Nah, itu teman-teman harus diperhatikan di situ. Nah, fungsi geraknya biasa di bagian perut untuk mengontrol fungsi lambung dan usus, mencegah usus menempel setelah operasi juga bisa dilakukan. Searah jarum jam, ya, melancarkan BAB, melawan arah jam, menghentikan diare. Nah, itu bisa, ya.
menggunakan jari bagian wajah, titik akupressure sekeliling mata. Nah, dia bisa. Ya, jadi dia bisa kalau di muka bisa untuk kecantikan, penyakit mata dan menjaga kesehatan. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi bisa pada titik-titik akupressure atau titik akupunktur, ya kan? Nah, dia di sini. Nah, ini telapak tangan apa? Kedalaman tangan sampai dia dalam dia apa? Dia walaupun apa santai tapi dia ada penekanan sedikit gitu, ya. Keunikannya apa yang lembut dan pelan, ya, diutamakan untuk penyakit pencernaan, kecantikan maupun jaga kesehatan. Nah, ini kita jari komunikasi krim agar kulit menjadi lebih hidup. Dalam arti kata dia apa menjadi lebih halus gitu ya. Nah, ini dia teknik yang ininya adalah cava, ya, mengelap cava. Ya, nah ini kita lihat dia jatuh teknik mengelap dengan telapak tangan, gelap dengan bagian telapak tangan. Jadi dia nanti dia ada mengelap tuh gini, bentuknya begini. Kalau tadi kan apa mova dia mengelus, kalau ini dia mengelap gini. Ya, jadi bisa juga selain pakai ini dia pakai ini. Nah, kita lihat dulu videonya ya, entar. Hmm. 同学们好，这节课我们一起来学习擦法。 Cava, nah, teman-teman bisa lihat. 擦法属于我 Nah, 们 lihat. 手法， Jadi dia 是为了产生 dia apa 我们在擦 apa untuk bisa apa nanti menghasilkan hangat. Jadi dia nah lihat teman-teman. 力 Jadi dia benar-benar seperti mengusap. Nah, 手 bisa dia tangannya kita 与 dua seperti ini. Nah, 做双方向的 ya. 弧形 Nah, 或者直线的往返运动，像我们擦黑板一样，是 ya. 来回的摩擦运动，以透热为度即可。 Dia sampai menimbulkan rasa panas. 掌擦法 Ya. 旋掌着 Nah, 力 dia 摩擦， seperti itu. 频率一般为每分钟80次左右。 Nah, biasanya satu kali ini dia apa? 就是以整个 Tadi dikatakan 接触湿数部位， sekali apa 1 menit itu 80 kali dia ininya, ya. Nah, ini yang pakai 掌， samping tangan. 然后再贴紧皮肤 Tuh. 做来回的摩擦运动。这个摩擦动作需注意 呀 的就是力矩，前后拉动的力矩一定要长，用力要快。 Nah, ini teman-teman dikatakan di sini. Jadi waktu dia apa bergerak itu bukan yang pendek tapi dia panjang, makanya itu dari pinggir yang sebelah kanan ke kiri seperti itu. Ya, jadi dia bukan yang apa kita harus memperhatikan itunya. 项羽击 Ya. 擦法主要针对上臂， Nah, biasanya dia untuk apa? Untuk apa? Pundak dan juga bisa dia untuk ini 看擦法 pinggang. 则要 Nah, 擦法为直 nah, 线 dia 往返 seperti itu pertamanya yang harus kita perhatikan. Kemudian kita beri tangan, 擦法 kemudian 可枕 apa? 操作，如直接接触皮肤， Kita langsung kena apa? 以润滑介质， Ke kulit gitu ya. Nah, 就 dia 会 di 导致 situ. 破皮。3. 擦法操作时一定要紧贴皮肤，用身体的力沉下去，做出透热的效果。 Jadi kita di sini menggunakan kekuatan tubuh gitu ya, bukan kekuatan tangan aja. Gitu. Nah, itu yang untuk apa tadi namanya cava. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, kita lihat lagi nih, ini dia tadi seperti ini, kita lihat. 3 mengelap dengan uji. Jadi kita tadi ya, tadi dia bisa pakai telapak tangan, bisa pakai ininya, bisa juga pakai uji. Uji kalau teman-teman tahu, orang akupunktur pasti tahu uji di mana. Nah, ini ya, dia pakai. Ya. Nah, itu yang dia bisa dipakai.
Ya, jadi bisa dipakai dia di sini. Ya. Nah, gerakan yang perhatikan mengikuti garis lurus dan harus ada gerakan tidak boleh miring. Ya, jadi dia lurus. Ya, jadi nggak boleh dia zigzag begini, nggak boleh. Tapi dia lurus. Ya, mau pakai begini juga lurus dia. Gitu. Teman-teman tadi juga lihat videonya, nggak ada dia zigzag, tapi dia lurus. Ya. Nah, bagian depan harus menempel pakai lurus, tekanannya harus pas. Masih dalam tekanan pas harus apa? Tidak terlalu sakit, tidak sakit dan tidak juga terlalu menekan gitu loh, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman. Ya. Nah, gerakan harus beruntun, kecepatan merata dan cepat. Jarak antara depan dan ke belakang diusahakan supaya jauh. Dalam arti kata, kita makainya tuh bukan yang misalnya dari sini sedikit, enggak, tapi kita dari tadi punggung kan, punggung sampai bawah. Atau dari pinggang kanan ke pinggang kiri tadi. Jadi enggak yang sedikit pengusapannya gitu ya. Melancarkan dan menghangatkan Qingluo, mengobati penyakit dengan patogen dingin, dia bisa seperti itu. Ya. Nah, ini tenaga dari permukaan ke bagian dalam memiliki efek menghangatkan, itu panas dapat meresap dari permukaan ke tempat yang dalam. Jadi karena apa? Dia mengusap tadi, ya. Dia mengusap tadi, jadi dia harus seperti itu. Nah, ini keunikannya, perancangan dari teknik ini kecil namun memiliki efek yang menghangatkan. Nah, ini yang kita lihat. Nah, dalam perhatikan bagian pengobatan harus terbuka. Memakai krim, minyak, pelumas lainnya, teknik ini bisa dipakai di akhir sesi. Ya, bisa dipakai di situ. Nah, yang lain kemudian adalah cavanya. Ya. Ini, yang lain ini. Ya, tuifa. Nah, oke. Ini dia tuifa. Jadi apa tui? Di sini kalau ini tui adalah mendorong. Makanya tekniknya mendorong. Ya, dengan telapak tangan dia mendorong, dengan jari, dengan siku, dengan kedua jempol memisahkan. Jadi dia bisa begini. Ya. Nah, 10 jari memisahkan dia juga bisa, ya, mendorong dia. Nanti kita lihat otot uji dan bagian telapak jempol. Ntar kita lihat videonya. Nah, kita lihat tuifa di 同学们好， sini. 这节课我们一起来学习推法，这是关于推法的介绍。 Nah, kita pakai minyak. Nah, teman-teman bisa lihat. Tuifa karena dia mendorong, ya, ini mengoleskan 掌 minyaknya. 推法， Nah, 掌推 jadi 法 dia 以掌根部 dengan 着力， telapak tangan dia mendorong, 整个掌根有 ya. 腕关节略背深，肘关 Dia 节深， mendorong dia seperti ini. 然 Jadi 后 dia 在下 pakai 推力的时候， telapak tangan 用的是 sampai ke akar tangannya ini. Ya. 是直接往前 Dan 推， dia 没 apa? 有 Dia 往后。 mengorongnya ke depan. 肘关节向外推的时候，肘关节 Ya. 是直；背回来的时候，肘关节屈曲。全推法， Nah, 手 kalau 握实 Sven 体 Tuifa, jadi dia apa? Dia diinikan 指 apa? 指和大 Pakai Sven itu kan 这 apa namanya ini? Menggenggam, ya. 指尖关节凸起部， Tapi dia teman-teman menggenggam, dia depannya tapi diinikan. 腕 Jadi 关节 enggak menggenggam gitu, tapi dia diini. Jadi dibantu dengan tangan ke depannya. Jadi yang ini dia untuk mendorongnya. 向前左单 Ya. 方向直线推动。推法的动作要领有哪些呢？一，着力的 Nah, 速度要缓慢均匀， jadi dia merata gitu 低 loh. 平。 Ya, pelan. Kekuatannya dia sama. 该做 Ya, 单 jadi 方 jangan 向直 di 线 belakang 推 kuat, 动， di depannya lemah gitu. Tapi sama dari depan ke belakang itu sama. 走 Ya. 单方向 Nah, 推动。 itu teman-teman bisa lihat. 以上就是 Ya. 关于推 Nah, 法 itu yang 的 tuifa. Jadi teman-teman bisa lihat.
bagaimana tuifa itu, ya. Itu yang teman-teman lihat. Jadi ada ininya, ada apa pergerakannya bagaimana tuh bisa lihat, ya. Bagian yang dipakai harus menempel pada permukaan kulit. Tekanan juga harus ringan tapi tidak melayang, berat tapi tidak tersendat. Jadi dia ringan tapi dia enggak juga melayang. Jadi dia apa berat juga tapi tidak menekan. Jadi teman-teman bisa lihat seperti dia menekan tapi dia nggak menekan. Jadi tenaga gitu. 都在前面。这个胳膊就变坏了，我要啊，这是手掌把它收出来，这样 Nah, dia seperti itu. Jadi pada saat itu dia benar-benar dia begini, tapi dia nggak melayang. Jadi nggak cuma nempel doang, tapi dia ditekan sedikit, tapi juga tidak ditekan yang membuat dia susah gitu loh. Jadi dia ada tekanan, tapi bukan tekan yang membuat dia susah bergerak, ya. Nah, mendorong jari depan pangkal telapak dia pangkal telapak di belakang, mempertimbangkan garis arah meridian Jinglo dan peredaran darahnya kecepatannya stabil. Jadi kita begininya, kita jangan pelan, cepat pelan, kita pelan terus lama. Nah ini, ya bila air tidak dibuat untuk dua tangan, jadi kan dia bisa dua tangan nih, tuina namanya tui kan, dia bisa mendorong bisa dua tangan atau dia satu tadi, ya. Nah, melancarkan Xingluo, mengobati Xingluo yang stagnan. Mual muntah, batuk dan kembung dapat melancarkan peredaran darah, penyakit seperti varite, mengurangi bengkak. Nah, dia bisa seperti itu, ya. Nah, ini tadi dia kedalaman pemakaiannya dari bagian yang dalam ke bagian lebih permukaan, dapat terhadap arah dan fungsinya. Perhatikan ketika melakukan teknik ini tekanan yang diberikan harus pas dan arahnya benar. Ya, jadi teman-teman harus lihat. Jadi jangan sampai melakukannya salah gitu loh. Ya, ini yang teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Nah, ini kan tadi emang macam-macam. Nah, itu sesuai gerakannya bisa, tapi gerakannya seperti yang tadi. Ya. Ini, nah ini lufa, lufa. Ya, lufa ini dia telapak tangan bersusun. Jadi dia apa? eh, dia ininya eh, dua gitu loh. Ya, kalau ini saya nggak ketemu videonya, saya nggak ketemu lufa ini videonya, jadi saya nggak melihat menginikan gitu loh, ya. Karena emang apa di sini eh, nggak semuanya ada gitu loh, ya. Jadi dia apa namanya pergerakannya dua, dia bersusun gitu loh, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa perhatikan dia di situ, ya. Ditekan dulu baru ditorong. Jadi dia ditekan. Jadi kan dia begini tekan, baru didorong. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Karena ini secara umum kan hampir sama, tapi namanya aja yang berbeda. Gitu loh. Ya. Itu yang teman-teman bisa lihat, mengikuti arah tenon, kulit, dan arah notnya. Ya. Memakai lengan depan untuk mengontrol telapak tangan, sendi jari, dan telapak. Jadi dia memakai ini, lengan ininya. Gitu. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Terus fungsi gerakannya membuka yang menyempit digunakan untuk bagian tendon untuk menyakit tenosynovitis. Ya kan, menyamankan urat dan membuka jalan Qingluo. Biasa digunakan untuk menyamankan seluruh bagian tubuh, mengurai kram terutama di bagian punggungnya. Nah, itu dia bisa. Ya, nah di sini. Ya, jadi teman-teman bisa lihat. Sebentar saya lihat, mudah-mudahan ada ya. Jadi teman-teman bisa kebayang gitu ntar. Sebentar saya lihatkan.
Wah. Hmm. Nggak ada teman-teman, jadi saya nggak bisa kasih videonya, itu saya cari di ini nggak ada. Jadi kita kembali ke sini ya. Dia bersusun aja, jadi teman-teman bisa lihat dia bersusun, dia apa? Jadi jarinya di sini. Ya, jadi titipkan jari di sini ya. Nah, itu dia bisa ya, kerangsangan yang dihasilkan besar digunakan trauma lagi untuk menjaga kesehatan dan tenaga harus diatur. Jadi kembali teman-teman, kita dalam Twina ya, kita dalam Twina itu kita harus ini kan harus memperhatikan ya, memperhatikan tenaganya. Kembali saya bilang kalau Twina bukan berarti semakin sakit itu semakin baik, enggak. Semakin sakit itu bisa terjadi cedera, memar dan segala macam. Gitu. Ya, nah itu yang kita lihat. Nah ini lufa tadi ya. Nah, kita lihat satu lagi MOFA. Tadi beda MOFA dengan ini. Tadi maunya mengusap, ini mengelap. Ya, menggunakan ketua jempol yang diulung ke arah yang berlawanan atau searah bisa dipakai untuk menjawab bagian kening. Ya, nah ini kita lihat. Ini kok belum. Ini saya lihat ini videonya. Ini mudah-mudahan ada videonya ya. Nah, hmm, 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 hmm.
Hmm. Hmm. Hmm. Ayo dong. Hmm. 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 Ini juga nggak perlu teman-teman karena tadi macet tadi saya udah ngambil semua, tapi karena macet tadi jadi hilang semua, nggak kebuka ya. Nah ini kita lihat aja yang tadi. Nah dia dia apa? Dia mengelap, jadi dia sama hampir sama dengan ini, tapi dia pakai jari, gitu. Ya 2 jari, dia seperti itu. Ya biasanya untuk kening, jadi dia untuk di keningnya ini pakai jari jempol, ya. Nah dia di sini, ya. Nah seperti itu. Nah, ini harus stabil dan merata, ujung otot jempol dan kontrol ujung bantal pada jempol. Kecepatan pada kedua tangan harus sama, ya. Dan digunakan untuk menenangkan jiwa, biasanya pakai untuk penderita insomnia, sakit kepala. Jadi dia kadang di kepala sini, ya di kepala ini. Jadi dia pakai jempol, tapi ya bukan pakai jari yang lain. Ya, misalnya di sini. Jadi dia diucap gini, ya. Nah, itu dia di sini. Bentar, saya ini kan. Hmm, nah, ini tadi, ya. Terus kita lihat ininya. Nah, ini. Ya, ke dalam tangan dan bergulir ke bagian bawah kulit. Keunikannya memiliki rangsangan kecil, ringan, cepat, dan lembut. Nah, perhatikannya menggunakan teknik tidak boleh sampai menekan tiki yang gitu. Nah, jadi dia benar-benar karena namanya MOFA, ya. Jadi dia nggak boleh ditekan, tapi dia benar-benar apa di seperti elus gitu loh, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Itu tekniknya. Dan teknik selanjutnya itu dia apa saufa, ya. Sofa itu menyapu menggaruk atau menyapu kedua bagian samping kepala. Nah, ini dia. Jadi dia seperti apa? eh, menyapu di bagian kepala. Dia bagian kepala ini gunanya, ya. Nah, ini juga saya nggak temu videonya. Jadi kita lihat ini aja. Tenaga ringan dan tidak boleh keras. Fungsi gerakannya mengharumkan qi pada sao, ya. Sao yang digunakan untuk mengenakan migrain. Teknik ini digunakan pada kedua bagian samping kepala. Jadi dia di sini, ya di sini. Jadi di bagian samping kan kalau tadi ada di sini, ya dan di sini dia ada. Nah itu namanya sausanfa, ya. Nah itu teman-teman bisa lihat. Dan dia kedalamannya apa sampai ke bawah kulit. Jadi dia ke bawah kulit yang gini, ya. Nah itu teman-teman bisa lihat. Nanti ada prakteknya teman-teman bisa lihat. Dapat mereaksi dan menyamankan tubuh. Nah, dia perlu perhatikan melakukan teknik ini arahnya dari depan ke belakang dengan gerakan meluncur. Jadi seperti ini teman-teman, ya. Jadi dari depan ke belakang. Jadi jangan dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang. Ya, jadi teman-teman harus tahu juga apa yang perlu diperhatikannya, ya. Kemudian Tianfa. Nah, ini Tianfa ada videonya saya ini kan.
dia bisa lihat seperti ini. Kita lihat videonya. Itu ininya udah nggak apa, yang di tadi ada linknya itu nggak bisa dibuka lagi soalnya. Jadi saya nggak ambil dasar. Hmm.同学们好，这节课我们一起来学习点法。下面我们 Tian 介 Pak, 绍点法 lihat 的操作。 apa? Nah, 点法是属于挤 nah 压类手法， seperti itu titik. 操作 Nah, 时 teman-teman lihat. 需点而留 Titik 指， pencet 即 terus 用 kita 拇指的螺 putar. 纹面接触了数数部位以后， Titik. 持续的向下施加一个由轻到 Jadi 重 dari 的压 atas 力， dia ke bawah. 然后再由重到轻的慢 Ya, 慢的 dia 放松， pelan apa pelan 通 tapi 过变 ringan. 化结合柔和， Ya, 点 dia ada rofannya, ada memutarnya. 3下。 Ya, nah turun ke bawah. 一，肘点法操作 Nah, 时， bisa dia 以 pakai 肘尖部着力 siku. 于受数体表， Ya, nah 上身 pakai 前 tuh 倾， siku, nah 用自己身 ditekan. 体的重量逐渐向下施力， Ya, nah 而不 dia mengarah ke bawah. 保持数秒后再逐渐放松， Berapa menit 放 apa 松时 berapa 也 detik 是 terus kita 让身体 angkat, 重量往上回 kita 升。 tekan kita apa pada titik kita tekan ya. Kemudian diangkat terus kita putar, kita rofa 横置点法 ya. Nah, 是 ini 手握 pakai 空拳， yang tadi apa 并紧靠于 jari 食指 telunjuk 中的 gitu 肉 ya. 用 Teman-teman 指 bisa lihat. 指端平稳按压受数部 Lihat. 位。中指点法 Bisa 是 juga 会用指 dibuka. 食指 Cungce pakai apa? Jari tengah. 用力 ya 拉直中指， Teman-teman 以 bisa 拇 lihat. 指指端着 Tekan 力于 terus 体表， ditekan. 向下用力按压。接下来我们了解一下点法的动作要领。一， Nah, 按压 pertama 方向 kita 要 pakai 垂直于受数部位， pakai siku, 取穴要准确， tapi dia ada titiknya harus sesuai. Nah, ini teman-teman lihat nih titik apa nih di sini. 力量逐 Yang 渐 udah 增 belajar 加， akupunktur harusnya 力量 paham. 强烈 Ini titiknya di mana 平而持续。 ya. Nah, dia di situ. 以上就是关于点法的操作要领。我们再见。 Sekali lagi kita lihat. Tianfa. Jadi kita lihat dia apa menitik tekan. 同学们好， ya. 这节课我们一 Nah, 起来 kita 学 lihat di 习 sini. 点法。下面我们介绍点法的操作。 Nah, kita lihat. 点法是属于挤压类手法， Jadi dia termasuk dalam yang menekan. Jadi kan dia tekan, 用指的螺 diangkat, 纹面接触手， diputar. Tekan, 持续的 diangkat, 向 diputar, 下 di rofa. Dan ini teman-teman kalau di titik akupunktur, teman-teman harus lihat titiknya harus tepat 的放 ya, 松， jangan sembarangan. Jadi titik akupunktur itu perlu dipelajari, diinikan. 即 Ya, 点一下 ketepatannya itu 手 mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi. Ya, 一，肘点法操作时，以肘尖部着力于受数体表， dia 上身 pakai 前倾， apa? 用自己 Pakai 身体 siku 的重量 tadi, 逐渐向下施， ditekan, 而不是用力 angkat sedikit, 保 kemudian 持数 diputar. 秒，再逐渐放松， Jadi jadi teman-teman bisa lihat dia 你 ditekan 的重量， berapa menit, berapa detik, kemudian diangkat, diputar, di 然 rofa 后 sama 再做 dia. 一个揉， Jadi ini penggabungan daripada rofa, 拇指 menekan dan ditekan. 是手握空 Nah, 拳， lihat ininya 拇指伸 juga 直，并紧靠于 jempol, 食指 jari jempol. 用 ya. 拇指指端平稳按 Ya. 压受数部位， Jadi dia menekannya 是 tepat. Nah, dia pakai jari tengah nih. Biasa dia untuk di apa? Di daerah apa nih namanya, 用 lupa 拇 saya. 指指端 Di sini 着力于体 ya. 表， Nah, ditekan 向 terus 下 di 用 ini. 力按压。 Terus tekan 接下 terus 来 dia 我们了解一下 di 点 rofa 法做要领。 ya. 一，按压方向要垂直于受数部位；二，取穴要准确；三，用力要由轻至重，力量逐渐增加，直至 Dan di 强 sini 气。
kekuatannya harus sama gitu antara satu titik dengan hasil titik dan kekuatannya harus sama. Jadi teman-teman benar-benar harus memahami itu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat untuk Tianfa. 现在推的是大把金。这个手势是可以刚好虎口卡住它，然后推到的位置就是大把金。 Ya, nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang tadi Tianfa tadi, ya. Posisi jari harus tetap sama, hindari jari kesleo, ya. Nah, melancarkan Xingluo, melancarkan jalan organ, mengharmoniskan Qi, ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Sampai titik terasa ngilu, nyeri, kesemutan dan berat. Jadi terasa tuh teman-teman bukan hanya tekan, gitu loh, ya. Teknik relaksasi kuat, efeknya cepat. Kita melakukannya harus pula menjaga keadaan kulit pasien. Nah, itu teman-teman. Jadi kita dalam Tuina kita harus memperhatikan. Tadi di awal saya sudah tulis pertemuan pertama dalam Tuina kita harus memperhatikan titik-titiknya. Ya, memperhatikan kekuatannya dan kita juga memperhatikan kontraindikasinya. Ini mau yang mana teman-teman bisa lihat. Gitu loh. Itu ya, itu yang teman-teman bisa lihat di sana ya. Nah, ini yang kita lihat Nieva ya. Nieva ini 3 jari dengan 2 jari. Nieva ini dia kayak dicubit gitu loh ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Kita lihat di sini satu kali sedikit lagi ya, masih ada satu ini kita bisa lihat Nieva.下面我们主要介绍第一类，叫摆动类手法。摆动类手法是指，咱们现在先介绍扣法。那咱们下面介绍第3个手法，叫捏法。捏法的操作是2种方式啊，一种是4指捏法，一种是双指捏法，就是2指捏法。第一种捏法，以拇指的指腹和食指的挠侧缘作为着力点。那下面我们主要介绍第一类，叫摆动。咱们现在先介绍扣法，也就，那咱们首先介绍抖法啊。下面介绍第3个手法，叫捏法。捏法的操作是2种方式啊，一种是4指捏法，一种是双指捏法，就是2指捏法。第一种捏法，以拇指的指腹和食指的挠侧缘作为着力点，拿捏住患者的皮肤和皮下组织，不要光掐皮啊。另一个手不要在同一个阶段啊，稍微错一点层次再去捏啊，这个叫捏法。这是一种。着力点是拇指的指腹和食指的挠侧缘。 Nah, ini kita lihat teman ya. 下面介绍第3个。 Nah, kita lihat. 下面介绍第3个手法，叫捏。 mencubit. 捏法的操作是2种方式啊，一种是4指捏法，一种是双指捏法。 Jadi dia ada 4, dia bisa 2. Nah, lihat teman-teman seperti mencubit. Dilihat. Bukan pakai ini tapi kita cubit pakai bantalan jari. Nah, dia lihat teman-teman bagaimana caranya. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana. Nah, bisa lagi. Nah, tadi. Nah, dengan jari semuanya. Tadi kan kalau tadi kita pakai ininya, pakai jempol. Ya. Nah,
双手交替做向前的提 naik 拉 ke 捏的 atas 动 tuh, 作。 tapi tidak melepaskan. 在移动的过程当中，医者的皮肤与患者的皮肤之间不要出现这个摩擦啊，不要出现摩擦，是捏动的往前走。捏法呢，在操作的过程当中，不管这两种方式用哪一种啊，一般来说应当反复3遍。 Tuh, lihat teman-teman, kalau lihat pergantian 在 aja 操作的 dia 过程当中， sudah sudah ini lincah kita lihat. 捏3下。 Jadi bisa juga di Stand dicubit terus berhenti angkat. Ada bisa juga. Jadi bisa juga langsung sampai ke atas atau dia tadi diangkat, diberhenti, angkat, lanjut, 有捏 angkat, 中间 lanjut. 的多多摆型。 Ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Ya. Nah, itu dia teman-teman bisa lihat. Ya. 高血压，那咱们捏的一般的都是督脉经。那还有一条线呢，是一般的在两边也可以捏啊，捏的是夹击穴。 Itu tadi dia bagian di tumai cing, meridian tumai, ya. Bisa juga di kiri kanan di peisu su belakang, ya. Biasanya seperti itu, ya. 捏， Itu lihat teman-teman, pangkuang BL tadi di pangkuang, bladder, ya. Nah, jadi di daerah punggung dia bisa 捏法比较 bisa di di tumai, ya teman-teman tahu kan? 夹击穴。 Tumai, pangkuang cing ya, pangkuang cing itu bladder, ya. Nah, 捏法还要注意个方向。刚才我做的捏法都是从腰底部向着颈项部捏，那还有一种捏法是从 nah 颈 ini 项 dia 部。 yang tadi dari bawah ke atas, tapi bisa dibalik. 捏法在操作的时候要注意一个方向啊。一般的像治疗失眠、治疗小孩消化不良，咱们捏肌都是从下向上捏。 Nah, ini 要治疗高血 dikatakan 压，要注意是从上向下捏，也就是所谓 ya dikatakan tadi kalau dia dari bawah ke atas tuh biasanya untuk gangguan pencernaan, untuk anak kecil yang pencernaannya kurang baik, biasanya seperti itu, ya. Terus ini kita lihat kalau ini 还有捏法 kan dari 站在腰底部。所以捏法在操作的时候要注意一个方向啊。一般的像治疗失眠， kalau lihat dia dari atas sampai bawah, atas ke bawah itu biasanya insomnia anak kecil kurang baik ininya, ya. 就是所谓的。那高血压要注意是从 Nah, 上 kalau ini kausoya darah tinggi dari atas ke bawah, gitu, ya. Nah, 捏法呢，第三个还要注意一下力度啊。除了注意经脉循行和方向以外，还要注意力度。像高血压的病人啊，在捏法的操作过程当中，力度适当来说就要稍微的轻一点，达到得气。 nah kita lihat kalau untuk yang 像对于失眠症的病人，不但要高血压的病人要从上向下捏啊，力度相对来说轻一点。 nah ini kalau untuk darah tinggi dia kekuatannya itu ringan, ya. Jadi dari atas ke bawah itu kekuatannya ringan, ya. Ini dia seperti itu. Kalau untuk insomnia 也就改在了两边的 tuh harus lebih besar, kekuatannya lebih besar tuh, lihat. 力度可以稍微的重一点啊，适当 Jadi 超 lebih 过 berat, 缓的 lebih besar daripada darah tinggi, gitu, ya. Nah itu yang teman-teman bisa lihat, ya. Nah itu teknik-tekniknya yang tadi bisa dipakai untuk menghangatkan tadi, dan yang terakhir itu neva itu tadi bisa untuk insomnia, bisa untuk darah tinggi dengan cara yang kalau insomnia pencernaan anak kecil dari bawah ke atas, kalau darah tinggi dari atas ke bawah, gitu. Dan kalau darah tinggi dia lebih ringan pencubitannya, kalau ini dia lebih ada kekuatannya, gitu, ya. Nah itu yang teman-teman bisa lihat untuk teknik-teknik Tuina. Masih ada beberapa lagi yang harus kita lihat, ya. Nah dari sini ada yang mau ditanyakan? Nanti ini ada prakteknya, jadi nanti akan ada prakteknya, bisa lebih enak. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada,
kita sampai di sini. Nanti lanjutkan minggu depan. Dan saya minta setiap pertemuannya mohon itu ada rangkumannya sebagai tugasnya ya. Rangkuman dari apa namanya pembelajaran tadi. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Itu untuk tugas harian, untuk tugasnya. Ya. Oke. Kalau nggak ada, cukup hari ini sampai di sini. Terima kasih. Izin Bu. Assalamualaikum. Ya, kenapa? Jadi kalau untuk yang banyak videonya itu kita rangkumannya hanya tertulis kan Bu, nggak pakai gambar kan gimana cara? Nggak pakai apa, Pak? Nggak pakai, Bu? Itu perlu gambar, perlu apa tuh kita tulis tangan gimana Bu? Gambar loh Bu saya. Kalau tulisan kan beda Bu, bukan hanya kata-kata Bu ya. Gimana cara bikin? Ya bisa dia bentuk gambar, bisa inilah kita yang ini rangkumannya saya ambil yang tulisan nggak apa-apa. Yang nggak Ya. pakai gambar nggak Ah, Bu, saya nggak. ya. Tuh. Tapi kan nanti Gambar ada juga. tugas praktek kan, lain lagi tugas praktek ada lagi. Nanti tugas praktek buat video mungkin. Ya. Ini tugasnya setiap pertemuan atau untuk yang hari ini? Setiap pertemuan. Jadi pertemuan yang Rangkum. kemarin juga di ini. Ya, kan ada videonya tuh, video pembelajarannya bisa dirangkum di sana. Oke, Ya, baik. saya minta tulisan tangan tapi ya. Karena Oke, kalau Bu. tulisan ini teman-teman bisa rangkuman dari videonya, teman-teman pakai AI langsung merangkum udah dapat. Ya. Baik. Ya. Oke. Mohon izin Bu, nanti dikirimnya kemana Bu ya? Apa tuh? Nanti bisa dikirim ke apa? Telegram ya. Telegram saya kan ada tuh. Nanti masuk ke situ aja. Ya. Oh, ke Telegram punya pribadinya Ibu ya? Ya. Ya. Iya Bu. Iya, makasih. Itu sebagai tugas ininya. Ya, untuk tugasnya juga untuk kan nanti ada UTS, ada ini ya, ada UTS dan ada UASnya. Nah, ini untuk hariannya. Ya, seperti itu. Kalau PPT hari ini boleh minta, Bu? PPT hari ini yang kedua yang saya kasih ya, yang ketiga kan belum habis ya Pak ya. Nanti saya kasihkan. Ya, makasih. Ya. Bu, mohon izin ini pertemuan keberapa ya? Karena kalau yang ini saya baru ikut. Ini harusnya udah pertemuan ini yang ketiga kalau nggak salah. Saya minta nanti tunggu, Mbak Seri ini ketiga apa keempat ya? Kayaknya yang lalu kemarin ada pelatihan kita nggak ada ini yang ketiga, berarti nanti ada ininya. Yang ketiga kita ganti. Yang keberapa Mbak Sherly? Hari ini yang ketiga. Ketiga ya kalau nggak salah ya. Iya. Minggu kemarin yang kalau ketiga. nggak salah Nanti nggak ada Bu ya? Iya, karena mau diganti Pak harinya, karena kemarin minggu lalu